sungguh-sungguh membutuhkan perhatian semua, termasuk perhatian para aktivis dan penegak hukum gitu ya. Karena peristiwa ini saya masuk kategorikan kejahatan luar biasa atau dikenal istilahnya extraordinary crime gitu ya. Itu yang dilakukan seorang Julianto yang saat ini status hukumnya sebagai terdakwa pengelola salah satu sekolah yang disebut namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu, Malang. Peristiwa ini sebenarnya sejak tahun 2009 pada angkatan pertama, angkatan kedua, di mana saudara Julianto ini merekrut anak-anak yang berasal dari anak yatim piatu lintas agama dari berbagai provinsi yang pada posisi ekonomi sangat lemah. Ini dieksploitasi oleh Julianto atas nama agama, atas nama bantuan sosial dan sebagainya. Bahkan sampai salah satu program Kick Andy memberikan dia menjadi sosok yang heroik gitu ya. Padahal pada saat itu diberikan pada tahun 2017 itu artinya dia sudah membohongi publik bahwa terjadi sudah pada tahun 2009. Nah, ketika saya pernah mengunjungi SPI di tahun 2017, saya berkenalan dengan saudara Julianto itu dengan menjelaskan begitu program yang sangat indah seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia menunjukkan dirinya sebagai pahlawan untuk rakyat-rakyat miskin yang berasal dari anak yatim piatu. Saya bangga sekali karena itu diberikan secara gratis. Nah, satu kebanggaan bagi saya bahwa tidak ada satupun orang yang saya ketahui seperti itu, gitu kan? Nah, tapi di balik itu ternyata ada peristiwa-peristiwa yang menjijikkan, bahwa ternyata ada satu peristiwa di mana dia melakukan kejahatan seksual terhadap peserta didiknya. 1 tahun ini saya mendampingi anak itu karena di tahun 2012 saya berkenalan karena si korban ini pada saat itu menjadi bintang teaternya yang dikelola oleh saudara Julianto dengan kawan-kawannya di SPI. Nah, rupanya dia sudah mengalami kejahatan seksual di situ. Dan dia ingat kembali pernah saya foto dengan dia pada tahun 2012 setelah habis pementasan itu gitu kan. Nah, ketika dia merasa tertekan, sudah tidak bisa lepas dari istilah perbudakan seks itu, dia datang ke Jakarta di awal Maret tahun 2001. Menceritakan peristiwa yang selama ini dia pendam. Ya, karena apa? Dia tidak berani speak up. Itu karena memang sosok Julianto itu dianggap sebagai semua peserta didik di SP itu seperti orang tuanya. Karena kan berasal dari yatim piatu. Ini benar-benar guys, base camp jadi kandang sapi. Lihat guys, tadinya base camp. Nah, apa mau sparring dulu nih sapi-sapi pada malam nih? Sebelum besok. Ini sih sapi Nui nih guys. Wah, Megalodon. Kita menghabiskan waktu malam ini bersama Megalodon. Bersama teman-temannya guys. Waduh, Megalodon udah susah jalannya. Ini yang lain lagi pada santuy. Megalodon. Sehat ya nak? Enak lagi. Siap ya Pi? Ya ampun, Megalodon. Bismillah. Sapi Amina mana? Nak. Sapi Amina mana? Tuh. Sapi. Tuh, mana lagi nak? Tuh. Oh, Megalodon, nak mau lihat sapi tuh. Saya bye-bye dulu, bye-bye, saya bye-bye nak. Bye, bye Megalodon, bye ya. Bye-bye. Bengong dia, nak sedih ya mau ditinggalin sapi ya nak. Sedih, aduh bercin. Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allah. Mas Fandi sekarang udah jadi ini nih, yang jagal juga nih. Bukan gocek di lapangan bola doang nih. Basri ya kan, seru banget guys. Diliatin apa lagi nih? Apa? Tapi gue kenapa dipotong ya Pak ya? Bete katanya. Dan potong dong sapi saya. Aku kan masih sayang sama sapinya. Lanjut. Berkah ya Ibu. Bu, berkah. Amin. Alhamdulillah dari pagi sampai sore ini semua berjalan lancar dan alhamdulillah juga walau nggak berhasil untuk semua karena ternyata nunggu ngulitin segala macam itu nggak sebentar. Tapi senang sekali lah bisa sama-sama keluarga, bisa sama apalagi ini kan bertepatan di hari ulang tahunnya Aurel, jadi potong kambing di hari yang spesial makin spesial lagi. Rasanya ya inilah seneng banget, dan tapi agak sedikit sedih ya, karena itu sapi kesayangan saya namanya Megalodon. Kalau banyak sapi yang dipotong tapi waktu Megalodon itu rasanya lebih lebih ini apa lebih menyayat hati lah. Kaget juga tiba-tiba dari APPSI, Persatuan Peternak Sapi kalau nggak salah ya, dia mau ngasih penghargaan. Ya udah, kemarin aku lagi di kantor habis syuting podcast, datang bawa piala gitu buat Megalodon gitu. Jadi katanya ternyata Megalodon ini sapi kompetisi katanya. Ya jadi, dan dia tergabung di di APPSI itu Megalodon ya. Jadi senang sekali lah. Jadi anggota KPPSI. Jangan maju, Boy, mundur. Beratnya kalau nggak salah kata orang penjual lot itu 1,3an. Katanya sempat diundang untuk menjadi anggota salah satu anggota KPPSI. Iya, diajak juga katanya karena suka sapi-sapi raksasa, jadi diajak gitu. Tapi lihat nantilah, senang lah dapat penghargaan terus diajak masuk segala macam. Tapi nanti kita lihat nanti pengen bikin apa-apanya, karena kan di sekarang ini ada PMK itu ya, maksudnya sapi-sapi banyak, udah ratusan sapi besar bertumbangan. Jadi kita doakan buat mensupport anak-anak bapak-bapak di APPSI terus semangat, apalagi peternak dan perawat dan pembangkit sapi. Hari ini yang baru kepotong kalau nggak salah di dalam ada 7 ya kalau nggak salah. Ini baru datang lagi sama sisa-sisanya buat dipotong besok hari. Lancar sih alhamdulillah, nggak ada yang ngamuk sapinya. Ada berapa tadi? Ada 9 kayaknya totalnya. Punya kakak, ada punya Mimi, ada punya aku. Disalurkan pertama ke orang yang terdekat dulu, terus baru ke panti asuhan yang dekat sini. Maknainnya kayaknya tahun ini kayaknya banyak banget berkah yang aku dapetin, terus banyak juga yang nikmat yang aku rasain. Jadi kayak tadi pengennya tuh, rasa hatinya tuh pengennya berkorban aja gitu untuk Tuhan gitu. Atau kurban buat siapa aja? Atas nama siapa? Aku atas nama aku sendiri, terus atas nama keluarga, adik-adik aku masukin, terus kakak-kakak aku juga aku masukin. Kurban berapa tuh? Kurban berapa? 2 sih. Apa aja tuh Pak? Sapi, satu lagi sapi. Sapi juga kan? Berapa, sorry kalau boleh tahu? Aduh, aku nggak tahu beratnya ya, tapi gede. Pas datang itu 1,2 apa 1,3 gitu, gede. 1,3 ton. Bukan masih diperjuangkan, memang kan dalam proses kan. Ya di proses, bukan ada perjuangan, lagi diproses semuanya. Udah jangan ngomongin pembinaan makam, ini kan masalahnya di Idul Fitri. Jadi kita Idul Adha. Sorry Idul Adha. Jadi kita jadi sekarang lagi pengen momen yang baik, ya hari yang baik. Kita jangan membahas hal-hal yang sifatnya nanti jadi ramai lagi. Iya, ini baru pertama kali setelah makam itu dipugar. Ya sudah, sudah dipugar, ya mau diapain? Ya
nggak apa-apa sih. Artinya ini pertama kalinya melihat makam Vanessa dan Bibi sudah dipugar dan sudah dikerami. Ya sebenarnya kan biasa aja, artinya nggak ada senang, nggak ada apapun, karena ya gimana ya, antara senang dan tidak senang ya, karena pemugaran ini kan tanpa ada izin, kulonuwon, permisi dengan saya atau Mayang sebagai adik dan saya sebagai orang tuanya, jadi ya sudahlah, tapi Dedi nggak mau perpanjang ya. Iya, hari ini memang sudah ada schedule rencana ke makam dan ziarah ke makamnya Vanessa dan Bibi, ke makam mamahnya nanti di Karet Bifak. Habis ini ke sana Karet Bifak. Habis di Karet Bifak kita ziarah ke makam ayahnya atau kakeknya Mayang di Malaka. Jadi habis itu kan deket juga tuh sama rumah Tiara Marlene. Kita mau mampir dulu sama Tiara Marlene. Beneran deket sama Malaka. Soalnya kan Dedi nggak masak ketupat nih, jadi Mayang pengen makan ketupat. Tadi telepon Tiara Marlene katanya sih dia masak ketupat. Ya udahlah nanti sekalian teh mampir mau ke makam ayah. Oh, ya sudah ditunggu. Jadi hari ini memang kita schedule-nya ziarah ketiga makam. Ya kalau Dedi kan orangnya sifatnya orang yang tidak pendendam, orang tidak pemarah. Dedi sih tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dengan Tiara Marlene gitu kan. Tapi Dedi tetap support walaupun dia sedang ada kasus ya di Polres Depok. Jadi sih nggak ada masalah. Dedi nggak ada sesuatu yang ganjelan dan harus apa ya Mas Dede ya. Jadi komunikasi terus berjalan kok sama Tiara Marlene. Jadi jangan diartikan kalau misalnya Dedi nggak ada Tiara Marlene terus ada sesuatu, nggak. Jadi Dedi baik-baik aja. Ini nanti dari makam ayah saya dan kakeknya Mayang kan deket tuh sama rumah depan-depanan kan. Malaka ke kiri, depannya gangnya Tiara Marlene. Ya tadi udah ngomong sih sama Tiara Marlene, ya udah deh nanti ditunggu gitu. Tadi mau diajak juga Tiara Marlene ke mana makam ke ayah Dedi, tapi karena nggak ada asisten, nggak ada pembantunya, lagi repot anak-anaknya di rumah, jadi dia nggak bisa ikut gitu. Iyalah, nggak ada seperti itu. Nggak ada. Hubungan saya sama Tiara Marlene sama Mas Ageng Kiwi itu, terus Bang Jamal kan lagi ke mana, ke haji. Jadi memang lagi nggak ya tidak nongol, artinya tidak jarang di TV karena lagi berangkat haji Bang Jamal. Terus Mas Ageng Kiwi kalau ada di Jakarta pasti ikut, tapi sekarang lagi di sana, lagi di kampung. Nah adanya Tiara Marlene di Jakarta, ya sekalian silaturahmi lah ya. Ke sana kan Dedi bilang kan sama-sama ngucapin Idul Adha, WA-an, chat. Ya udah Dedi bilang Teteh di mana? Di rumah, nggak kemana-mana Lebaran ini. Ya udah Dedi mau ke makam ayah, ikut yuk ke makam ayah, kan depan rumah tuh. Dia bilang nggak bisa gitu. Ya sudah kalau nggak bisa nanti Dedi mampir aja deh sekalian nanti silaturahmi Lebaran. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.